Selamat pagi Bapak. Pagi dok. Perkenalkan, di sini saya Dr. Nurmala yang sedang bertugas di Poli hari ini. Baik, ini dengan Bapak siapa? Bapak Juni. Bapak Joni. Baik Bapak Joni, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf Bapak. Nantinya mungkin sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Di sini saya mengawali dari pemeriksaan fisiologis menggunakan palu refleks. Dan sebelum pemeriksaan saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Saya cuci tangan menurut standar WHO. Baik, di sini saya mengawali pemeriksaan pada refleks otot bisep pada pasien. Permisi ya Pak. Oke. Di sini tangan pasien dalam posisi fleksi dan juga ekstensi sedikit pronasi. Tangan pasien di atas tangan saya, lalu ibu jari saya meraba pada tendon otot bisep pasien, lalu saya mengetuknya menggunakan palu refleks. Baik, setelah itu saya akan memeriksa pada perluasan. Di sini tidak ada perluasan maupun klonus yang bahwasanya pada pemeriksaan otot bisep pasien normal. Setelah itu yang sebelah kanan sama, di sini posisinya dalam keadaan fleksi, ekstensi dan sedikit pronasi. Di sini ibu jari saya ada di tendon otot bisep pasien. Setelah itu saya mengetuknya menggunakan palu refleks. Baik, setelah itu memeriksa pada perluasan. Bagian kanan juga tidak terdapat adanya klonus maupun perluasan yang bahwasanya ada tendon otot bisep pasien normalnya. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada otot trisep pasien. Di sini lengan pasien dalam posisi fleksi dan sedikit pronasi. Dan lengan pasien ada di atas lengan atau tangan saya. Lalu Bapak ini lengannya rileks ya. Di sini saya meraba tendon otot trisep pasien, lalu saya mengetuknya menggunakan palu refleks. Baik, setelah itu saya melakukan pemeriksaan perluasan pada otot trisep pasien tendon. Baik, tidak ada perluasan. Setelah itu yang tangan yang satunya sama dalam keadaan fleksi dan sedikit pronasi. Baik, setelah itu perluasan. Baik, di sini pada lengan pasien kanan maupun kiri tidak terdapat adanya perluasan maupun klonus yang bahwasanya ini adalah nilainya normal +2. Setelah itu saya akan melanjutkan pada pemeriksaan refleks tendon patella pada pasien. Baik, di sini kaki pasien dalam keadaan menjuntai. Dan di sini saya mulai meraba pada tendon patella pasien di antara dua cekungan. Lalu saya mengetuk pada tendon patella pasien. Oke. Setelah itu pada perluasan, yang kaki yang satunya, yang sebelah kanan, juga saya meraba pada tendon patella pasien di antara dua cekungan. Baik, setelah itu pada perluasan. Oke, di sini pada pemeriksaan refleks tendon patella pada kaki bagian kanan maupun kiri tidak terdapat adanya klonus maupun perluasan, dan di sini normal dengan nilai +2. Yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada tendon Achilles pasien. Posisinya sama dengan kaki yang menjuntai. Ini saya meregangkan tendon Achilles pada pasien dengan menahan ujung jari kaki pasien dalam keadaan dorsofleksi. Baik. Dan saya juga melakukannya pada yang kaki yang sebelahnya, bagian kanan. Permisi ya Bapak. Baik. Di sini hasilnya juga tidak terdapat adanya perluasan maupun klonus, dan hasilnya ini normal dengan nilai +2. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Hoffman pada pasien. Di sini saya memberikan rangsangan pada permukaan dorsal kuku jari tengah pada pasien menggunakan ujung kuku saya. Permisi ya Bapak. Baik. Setelah itu saya melakukan juga yang tangan yang satunya sama. Baik, di sini tidak terdapat adanya fleksi dari jari telunjuk dan juga ibu jari pasien. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan refleks toner. Di sini saya mencoret pada bagian jari tengah pasien. Baik, tidak terdapat adanya fleksi dari jari telunjuk maupun ibu jari pasien. Yang selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Babinski pada scan untuk berbaring. Baik, Bapak bisa berbaring. Ya, di sini saya menggunakan ujung palu refleks pasien yang akan digoreskan pada telapak kaki pasien dari lateral ke medial, dari tumit menuju pangkal jari kaki pasien. Baik. Setelah itu saya melakukan pada kaki yang sebelah kanan. Saya menggoreskan ini dari lateral ke medial. Jadi tidak terdapat adanya dorsofleksi dari ibu jari maupun jari-jari yang lainnya. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks dinding perut pada pasien. Saya menggunakan ujung palu refleks pada pasien
menggoreskan dari lateral ke medial. Permisi Bapak, untuk diangkat bajunya. Saya memberikan goresan dari lateral ke medial. Baik, di sini terdapat adanya kontraksi pada dinding perut pasien. Dan pemeriksaan yang terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan refleks pulmomental. Di sini Bapak silakan duduk kembali. Posisi pasien dalam keadaan duduk, dan saya menggoreskan menggunakan ujung palu refleks pada telapak tangan pasien. Permisi Bapak. Saya menggoreskan secara tipis-tipis. Setelah itu saya akan melakukan pada tangan yang di sebelahnya. Hasilnya didapatkan bahwasannya tidak terdapat adanya kontraksi pada musculus orbicularis oris dan juga musculus mentalis pada pasien. Di sini pemeriksaan refleks sudah selesai semua. Bapak, ini hasilnya pemeriksaan refleks pada Bapak dalam batas normal sebelumnya. Apakah ada yang mau ditanyakan, Pak? Tidak. Baik. Terima kasih ya Bapak atas kerjasamanya. Di sini saya akan mengakhiri pemeriksaan dengan mencuci tangan secara anak menurut WHO.